Hujan turun deras di luar jendela apartemen itu, membasahi kaca dengan irama yang pilu. Ratna duduk diam di ruang tamu, mengenakan setelan kerja yang masih basah karena sempat diguyur gerimis saat perjalanan pulang. Di depannya tergeletak secari kertas putih dengan tinta yang sudah mengering. Dokumen perceraian. Tangannya gemetar saat menatap tanda tangan Aditya yang terpampang jelas di bawah nama mereka. Suaminya. Pria yang sudah 6 tahun ini menjadi bagian dari hidupnya. Kini hanya tinggal nama. Kenapa? Ratna bertanya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Tidak ada kemarahan, hanya luka yang dalam dan tak terucapkan. Aditya berdiri di dekat pintu, memunggunginya. Jas kerja masih rapi, dasi sedikit longgar. Wajahnya datar seperti tidak sedang menghancurkan rumah tangga seseorang. Kita sudah nggak sejalan lagi. Ratna, aku rasa ini yang terbaik. Ratna berdiri, napasnya memburu. Terbaik untuk siapa? Aditya? Untuk kamu? Karena aku jelas-jelas nggak pernah menganggap perceraian ini sebagai opsi. Aditya masih diam. Ia memalingkan wajah, seolah enggan menatap Ratna terlalu lama. Seolah tahu bahwa ia sedang melakukan hal keji. Jangan beri alasan murahan, lanjut Ratna. 6 tahun menikah. Kamu pikir semua ini bisa selesai dengan satu kalimat kosong? Kamu bahkan gak berani bilang alasan sebenarnya. Aku lelah. Ratna. Suaranya akhirnya keluar. Pelan tapi dingin. Kamu terlalu sibuk. Kita bahkan udah jarang makan bareng. Kamu berubah. Ratna menahan tawa getir. Aku sibuk. Kamu tahu kenapa? Karena aku yang bantu bayar cicilan apartemen ini. Aku yang ngurus ibumu waktu sakit. Aku yang bantu kamu berurusan sama HRD waktu kamu hampir dipecat karena tuduhan manipulasi laporan keuangan. Aditya tak menjawab. Ratna menatapnya tajam. Apa ada orang lain? Jawaban itu datang terlalu cepat. Nggak ada. Dan itu membuat Ratna semakin yakin. Pasti ada. Ia menarik napas panjang. Kalau memang itu keputusanmu, silakan. Tapi suatu saat kamu akan sadar. Kamu bukan cuma menceraikan istrimu. Kamu membuang orang yang paling setia di hidupmu. Aditya menggenggam kunci mobil dan keluar tanpa sepatah kata. Suara pintu tertutup menggema seperti palu pemutus takdir. Ratna terduduk. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak menangis. Air matanya terlalu mahal untuk pria sepicik itu. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang menemaninya malam itu. Malam ketika hidupnya berubah tanpa peringatan. 2 minggu setelah perceraian yang mengguncang hidupnya, Ratna masih mencoba berdamai dengan sepi. Ia kembali bekerja seperti biasa, memasang wajah tenang di ruang rapat, berbicara profesional kepada klien, dan pulang ke apartemen yang terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak pernah berhenti bertanya. Siapa sebenarnya perempuan yang membuat Aditya tega menghancurkan rumah tangga mereka? Pagi itu, Ratna duduk di kafe dekat kantornya, memegang ponsel sambil menggulir akun media sosial Aditya yang kini sudah tidak lagi ia ikuti, tapi masih bisa diintip lewat akun kerja. Ia bukan tipe perempuan yang suka kepo. Tapi ini bukan soal penasaran. Ini soal mencari jawaban atas pengkhianatan yang tak beralasan. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah unggahan terbaru dari rekan kerja Aditya. Foto Aditya bersama seorang wanita elegan, duduk berdampingan di acara makan malam kantor. Senyuman mereka terlalu lebar untuk disebut rekan kerja biasa. Di bawah captionnya tertulis, "Selamat untuk pasangan baru CEO divisi investasi dan manajer senior kita. Semoga langgeng. Mas Aditya, Bu Dewi." Ratna terpaku. Dewi. Nama itu terdengar seperti lelucon. Seperti naskah sinetron yang buruk. Atasanmu sendiri. Dit, kamu tinggalkan aku untuk menikahi atasanmu? Tangan Ratna mengepal.
tapi wajahnya tetap tenang. Ia menutup ponsel perlahan, meminum kopi hitamnya yang kini sudah dingin, lalu menatap keluar jendela. Tiba-tiba, semua kebohongan Aditya terasa lebih jelas. Tudingan bahwa ia terlalu sibuk, bahwa ia tak lagi menghargai suaminya, bahwa mereka sudah tidak sejalan. Semuanya alasan murahan untuk menutupi fakta bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan perempuan berumur lebih tua, yang punya jabatan lebih tinggi, dan bisa mengangkat karirnya. Dewi Arimbi. Nama itu mulai Ratna selidiki. Ia membuka laptopnya dan mengetik cepat. Dewi Arimbi, CEO Divisi Investasi PT Langit Timur Global. Wajah yang muncul di halaman profil LinkedIn-nya persis seperti di foto tadi. Perempuan dengan blazer hitam, rambut bergelombang sebahu, dan tatapan tajam penuh ambisi. Usianya 35 tahun, lajang selama bertahun-tahun, dan kini menikah dengan Aditya. Ratna mengembuskan napas panjang. Aku bukan kehilangan suami. Aku kehilangan manusia yang begitu mudah menjual hatinya demi promosi jabatan. Hari itu, Ratna kembali ke kantor dengan perasaan aneh, campuran antara kecewa, marah, dan dingin. Tapi di dalam dirinya, ada satu hal yang bangkit pelan-pelan, tekad untuk bangkit. Sore harinya, ia bertemu dengan Tia, sahabat sekantornya. Saat Tia melihat ekspresi Ratna yang lebih tenang dari biasanya, ia bertanya dengan hati-hati, "Kamu nggak apa-apa?" "Nah." Ratna tersenyum kecil. "Aku baru saja tahu siapa yang menggantikan posisiku di hidup Aditya." Tia mengerutkan kening. "Siapa?" "Bosnya sendiri." Tia terkejut. "Serius?" "Ya ampun, cowok itu benar-benar nggak punya harga diri." Ratna hanya mengangguk. Dia pikir dia naik pangkat. Tapi yang dia nggak tahu, kadang hidup itu seperti lingkaran. Apa yang kamu kejar, bisa saja jadi jebakan. Tia menatap sahabatnya dengan kekaguman. Ratna tidak menangis, tidak memaki, tidak mencari balas dendam secara kasar. Ia hanya duduk tenang, menyusun strategi di dalam pikirannya. Ratna tak pernah menyangka akan kembali ke apartemen itu dalam keadaan seperti ini, sendirian. Hanya suara langkahnya sendiri yang bergema di lorong sempit. Rak sepatu masih berisi sandal milik Aditya yang belum ia kemas. Tapi ia tak berniat menyentuhnya. Bukan karena ingin menyimpan kenangan, tapi karena saat ini, ia memilih membiarkannya sebagai pengingat. Pengingat bahwa ia pernah mencintai seseorang yang ternyata bisa menghancurkannya dalam sekejap. Ia menyalakan lampu ruang tamu, duduk di sofa, dan memandangi ruang yang dulu terasa hangat kini dingin tak berjiwa. Di meja, ada album foto pernikahan yang belum ia singkirkan. Dengan tenang, ia membukanya. Halaman demi halaman menampilkan dua wajah yang dulu tampak begitu bahagia. "Semua ini palsu," gumamnya pelan. Tapi anehnya, air matanya tidak turun. Tidak seperti malam-malam pertama setelah perceraian. Ratna mulai menyadari, bukan tangisan yang menunjukkan luka paling dalam, tapi keheningan. Hari-harinya tetap berjalan, meski dengan hati yang retak. Ia tetap datang ke kantor, tetap memimpin rapat, tetap memberi konsultasi hukum kepada klien-klien besar. Di depan dunia, Ratna tetap Ratna yang tangguh. Namun di dalam dirinya, ia harus membangun ulang sesuatu yang lebih sulit dari sekadar pekerjaan, harga diri. Terkadang, di malam hari, ia masih terbangun karena mimpi. Mimpi di mana Aditya pulang dan berkata bahwa semua ini hanya ujian, bahwa ia kembali. Tapi ketika terbangun, yang ada hanya kasur kosong di sebelahnya. "Cukup," katanya suatu malam saat bercermin. "Aku sudah cukup lama membiarkan diriku patah." Keesokan paginya, Ratna datang ke kantor lebih awal. Ia mengunci diri di ruangannya, menyalakan musik klasik, lalu membuka proposal kerjasama dengan perusahaan asing yang selama ini ia tunda. Ia juga mulai menulis artikel hukum untuk dipublikasikan di media nasional.
Bukan untuk membuktikan kepada Aditya, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tetap utuh. Beberapa rekan kantor mulai menyadari perubahan itu. Ratna kelihatan beda. "Ya?" bisik salah satu staf. "Kayak lebih tajam, lebih fokus." "Iya." Dulu dia tenang, sekarang dia tenang tapi berbahaya, jawab yang lain. Ratna tidak peduli pada bisikan mereka. Ia sedang membangun ulang hidupnya. Pelan, tapi pasti. Dengan luka yang tak lagi membuatnya rapuh, melainkan menguatkan. Suatu sore, setelah presentasi panjang yang sukses, ia keluar dari gedung kantor dan berjalan kaki ke arah taman kecil di seberang jalan. Duduk di bangku taman, ia membuka jurnal yang akhir-akhir ini rutin ia tulis. "Aku tidak menyesal mencintai Aditya, tapi aku menyesal pernah menaruh kepercayaan pada orang yang tak layak mendapatkannya. Tapi kini, aku belajar. Luka bukan akhir. Luka adalah gerbang menuju kekuatan baru." Ia menutup buku itu dan tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, senyumnya bukan lagi topeng. Itu adalah tanda bahwa ia tidak hancur. Ia sedang membangun ulang dirinya. Dan ia tidak akan pernah menjadi Ratna yang sama lagi. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah ikut merasakan beban yang menekan dada Ratna. Ia baru saja keluar dari ruang sidang, menyelesaikan konsultasi untuk klien korporatnya. Tapi pikirannya tak sepenuhnya fokus. Ia tahu hari ini adalah hari itu. Hari di mana Aditya dan Dewi Arimbi mengucap janji suci di hadapan para tamu undangan, rekan kerja, dan mungkin para penjilat yang menepuk punggung mereka seolah itu adalah cinta. Bukan cinta. Ratna tahu itu. Pernikahan mereka dibangun di atas pengkhianatan, ambisi, dan reputasi yang ingin dikejar, bukan kasih sayang. Tia, sahabatnya, menghampiri saat mereka selesai makan siang di lounge kantor. "Kamu yakin gak mau buka media sosial hari ini?" tanyanya pelan. Ratna menatap kosong ke layar ponsel. Ia sudah tahu akan ada foto-foto itu. Senyuman Aditya yang dulu miliknya. Tatapan Dewi yang penuh kemenangan. "Kalau kulihat, mungkin aku akan kesal. Kalau nggak kulihat, aku akan penasaran. Jadi, mungkin lebih baik kulihat saja. Sekali." Tia mengangguk. "Ragu. Aku di sini. Ya, kalau kamu butuh." Ratna membuka Instagram. Jarinya mengetik nama Aditya, yang sekarang mengganti username-nya jadi Aditya Dewi _official. Ia tertawa kecil. Getir. Cepat sekali brandingnya. Gumamnya. Tampilan feed langsung menampilkan foto prewedding dengan latar langit senja. Dewi berdiri anggun dengan gaun panjang, sementara Aditya memeluk dari belakang, tampak seperti pria yang telah menemukan cinta sejatinya. Padahal hanya beberapa bulan lalu, tangan itu masih menyentuh wajah Ratna dan berkata, "Aku nggak akan ninggalin kamu." Nah, lalu foto-foto pernikahan mulai muncul. Aditya dalam jas putih gading. Dewi dalam kebaya keemasan, pelaminan mewah, tamu berdasi, dan senyum palsu di mana-mana. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah foto itu. Ratna menemukan satu video pendek, direkam oleh rekan Aditya. Dalam video itu, Aditya sedang memberikan sambutan. "Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih kepada istriku, Dewi, yang telah memberikan arti baru dalam hidupku. Aku percaya, semua ini sudah digariskan, dan aku merasa sekarang aku berada di tempat yang seharusnya." Ratna mengepalkan tangan. Bukan karena cemburu, tapi karena kalimat itu seperti menampar seluruh pengorbanan yang pernah ia lakukan. 6 tahun, ia berdiri di samping Aditya. Dari nol hingga pria itu punya jabatan sekarang. Dan semua itu dihapuskan hanya dengan satu kalimat tentang takdir. Ia menutup ponsel. "Sudah kulihat," katanya pelan pada Tia. "Kamu nggak apa-apa."
Ratna mengangguk. Tapi ada benjolan di tenggorokannya yang sulit ia telan. Matanya berkaca, tapi tak tumpah. Dia bisa merayakan apapun yang dia mau hari ini. Tapi suatu hari, dia akan tahu pesta yang dimulai dengan kebohongan nggak akan berakhir bahagia. Tia menggenggam tangannya. Dan kamu, Ratna, akan berdiri di akhir cerita. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menang tanpa harus membalas. Ratna menarik napas dalam. Perlahan, ia tahu ini bukan akhir. Ini hanya satu babak dari perjalanan panjangnya. Rasa sakit hari ini bukan untuk dilawan, tapi untuk diingat. Karena di balik luka ini, sedang tumbuh kekuatan yang tak bisa dihancurkan siapapun. 3 bulan telah berlalu sejak Aditya resmi menjadi suami orang lain. Ratna tidak lagi menengok ke belakang. Ia sudah berhenti mencari tahu tentang kehidupan baru mantan suaminya. Tapi bukan berarti ia telah pulih sepenuhnya. Luka seperti itu tidak sembuh dalam hitungan minggu. Tapi Ratna tahu satu hal. Ia tidak ingin terjebak dalam luka selamanya. Pagi itu, ia menghadiri pertemuan bisnis di sebuah hotel bintang 5. Kantor tempatnya bekerja mendapat klien baru. Seorang investor muda yang akan melakukan kerjasama dengan salah satu klien utama mereka. Ratna ditunjuk sebagai kepala tim hukum dalam proyek itu. Di ruang meeting berpanel kayu elegan, ia masuk dengan langkah pasti, mengenakan blazer abu lembut dan riasan sederhana yang membuatnya tampak berwibawa. Saat ia membuka laptop dan mempersiapkan dokumen presentasi, pintu ruangan terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan jas navy yang pas di tubuh, rambut klimis, dan senyum yang langsung membuat beberapa staf perempuan mencuri pandang. Tapi mata pria itu langsung tertuju pada Ratna. "Ratna Saputri," katanya ramah, menjulurkan tangan. "Saya Reno Arya Satya, CEO PT Artaloka Nusantara. Kita akan sering kerja bareng, sepertinya." Ratna tersenyum sopan, menjabat tangannya. "Senang bisa bertemu langsung, Pak Reno. Saya akan memimpin tim legal untuk mendampingi proses merger nanti." Reno tertawa kecil. "Tolong jangan terlalu formal. Saya juga belajar banyak dari pihak legal. Bisa-bisa saya kena pasal kalau terlalu nekat." Senyuman itu membuat Ratna sedikit terkejut. Sudah lama sekali ia tidak merasa nyaman dalam percakapan sederhana dengan pria. Biasanya, ia akan menjaga jarak. Tapi entah kenapa, ada sesuatu pada Reno, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Pertemuan hari itu berjalan lancar. Reno bukan hanya tampan dan muda, tapi juga tajam dalam strategi bisnis. Ia menghargai masukan dari Ratna dan timnya, bahkan mencatat sendiri beberapa poin penting yang Ratna sampaikan. Setelah rapat, Reno menawari makan siang. "Kalau tidak keberatan, saya ingin ngobrol santai soal proyek ini, sambil makan. Saya belum sempat sarapan." Ratna ragu sejenak, tapi ia mengangguk. "Baiklah, tapi saya hanya punya waktu 1 jam." Mereka makan di restoran hotel. Obrolan mereka ringan di awal, tentang tren merger, tantangan hukum, dan isu pekerja. Tapi lalu, pembicaraan meluncur ke hal yang lebih personal. "Jujur saja," kata Reno sambil menyendok nasi, "saya hampir batal meeting hari ini. Ada urusan pribadi. Tapi ternyata keputusan untuk tetap datang membawa berkah." Ratna menoleh. "Berkah? Ya. Saya bisa kenal sama Anda." Ratna tertawa kecil. "Itu kalimat marketingnya." Reno menggeleng. "Bukan. Saya jujur. Jarang saya ketemu profesional yang punya aura seperti Anda. Tegas, tapi hangat. Serius, tapi tetap manusiawi." Ratna sempat terdiam. Sudah lama tidak ada yang memujinya dengan cara seperti itu. Bukan karena fisik, bukan karena status, tapi karena jati dirinya. Setelah makan siang usai,
Mereka berpisah dengan saling melempar senyum sopan. Tapi saat Ratna masuk ke dalam mobilnya, ia duduk beberapa saat tanpa menghidupkan mesin. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan Aditya, ia merasakan sesuatu yang tidak berbau luka, dendam, atau trauma. Ia merasa penasaran. Bukan karena Reno tampan, tapi karena Reno memperlakukan dirinya seolah ia penting, tanpa embel-embel masa lalu, tanpa penilaian, tanpa beban. Pintu baru itu belum sepenuhnya terbuka, tapi Ratna tahu ada cahaya di baliknya. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang tak terduga. Sejak pertemuan pertama dengan Reno, Ratna semakin sering terlibat dalam rapat dan diskusi proyek merger. Yang awalnya hanya urusan profesional, perlahan menjadi interaksi yang lebih personal. Tapi Ratna tetap waspada. Trauma pengkhianatan masih membekas. Ia bukan lagi perempuan yang mudah percaya. Bahkan ketika Reno berkali-kali menunjukkan ketulusan, Ratna memilih menjaga jarak aman. Namun Reno tidak menyerah. Suatu sore, usai rapat di kantor Ratna, Reno menunggu di lobi. Ia membawa 2 gelas kopi dari kedai favorit yang pernah Ratna sebutkan secara sepintas. "Kamu ingat?" Ratna terkejut saat ia menyodorkan gelas padanya. Reno tersenyum, duduk di bangku panjang dekat taman kecil kantor. "Kopi hitam tanpa gula, sedikit es. Katamu, itu teman terbaik saat harus memeriksa kontrak tebal-tebal." Ratna nyaris lupa ia pernah mengucapkan itu, dan bahkan tidak menyangka Reno memperhatikan sampai ke detail sekecil itu. "Terima kasih," ucapnya lirih, lalu duduk di samping Reno. Untuk pertama kalinya, ia tidak menolak kedekatan itu. Ada keheningan sebentar. Lalu Reno bicara lagi. "Ratna, aku tahu kamu bukan tipe orang yang gampang membuka diri. Aku ngerti banget, karena aku juga pernah ngerasain dikhianati." Ratna menoleh. Wajah Reno tak berubah, tetap tenang, tapi suaranya terdengar jujur. "Dulu aku pernah tunangan. Dia pergi sama orang yang lebih kaya, lebih terkenal. Katanya, aku kurang menjanjikan waktu itu. Aku marah, kecewa, sampai mikir semua perempuan itu sama. Tapi ternyata aku salah." Ratna menatap Reno dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah itu hanya cerita untuk mengambil hatinya. Tapi nada suaranya tidak dibuat-buat. Tak ada nada pengasih diri. Yang ada hanya kejujuran. "Maaf kalau aku terlalu mendekat," lanjut Reno. "Tapi aku lihat sesuatu dalam dirimu, Ratna. Kekuatan, ketulusan. Kamu bukan perempuan biasa, dan aku nggak bisa pura-pura nggak tertarik." Ratna terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena kata-kata manis Reno, tapi karena dirinya sendiri mulai tertarik. Itulah yang menakutkan. "Aku belum siap, Reno," kata Ratna akhirnya. "Aku masih belajar berdiri di atas kakiku sendiri. Dan aku takut kamu hanya kagum sementara." Reno mengangguk pelan. "Kalau memang kamu belum siap, aku nggak akan paksa. Tapi izinkan aku tetap di sekitar. Sebagai teman. Sebagai orang yang ingin lihat kamu bahagia, dengan atau tanpa aku." Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa dimengerti, tanpa tuntutan, tanpa drama. Dan sore itu, ketika matahari mulai turun di balik gedung-gedung tinggi, Ratna tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ia menatap Reno, dan dengan suara pelan ia berkata, "Kalau begitu, tetaplah di sini. Tapi jangan terburu-buru." Reno tersenyum. "Aku akan sabar. Untuk kamu, aku bisa." Di atas kertas, Dewi Arimbi adalah simbol perempuan modern, tangguh, cerdas, dan memimpin sebuah divisi besar di perusahaan multinasional. Tapi di balik layar, perlahan-lahan topeng itu mulai retak. Sejak pernikahan dengan Aditya,
suasana di kantor tempat mereka bekerja justru berubah kaku. Gosip bertebaran. Banyak karyawan diam-diam meragukan profesionalisme hubungan mereka. Beberapa proyek yang semula lancar mulai menghadapi hambatan, karena ego dua orang di pucuk kekuasaan kini saling bersinggungan. Dewi semakin keras kepala, dan Aditya semakin terlihat lelah. "Dia bukan seperti yang aku bayangkan," ujar Aditya suatu malam pada temannya, Raka, saat mereka minum kopi sepulang kantor. "Dulu aku pikir dia dewasa, bijak, tapi sekarang semua harus sesuai maunya." Raka menatapnya ragu. "Lu baru sadar? Orang-orang udah lihat sisi manipulatifnya dari dulu, Dit." Aditya menghela napas panjang. Ia tidak bisa membantah. Setiap keputusan Dewi belakangan ini dipenuhi ego. Ia mulai ikut campur urusan departemen lain, bahkan membuat kebijakan tanpa diskusi. Dan ketika Aditya mencoba memberi masukan, "Jangan ajari aku kerja," kata Dewi di ruangannya suatu hari. "Kamu bisa duduk di kursi itu juga karena aku." Kalimat itu menghantam harga diri Aditya. Ia diam, menunduk, tapi dalam hatinya bergolak. Ia sudah menyerahkan terlalu banyak demi perempuan ini, termasuk pernikahan dengan Ratna. Tapi Dewi tidak pernah peduli. Ia ingin Aditya tunduk, bukan jadi partner, tapi jadi pengikut. Sementara itu, Ratna mulai mendengar kabar dari teman-temannya yang masih punya koneksi di perusahaan Aditya. "Dewi sekarang sering bentak-bentak tim," kata Tia saat makan siang bersama Ratna. "Bahkan ada 2 staf resign minggu lalu karena nggak tahan sama sikapnya." Ratna hanya mengangkat alis. "Secepat itu?" "Ya." Dia bahkan bikin peraturan aneh. Semua meeting harus dia buka dan tutup sendiri. Kayak kultus pemujaan diri sendiri. Ratna tersenyum kecil. Sinis. Kalau pemimpin merasa perlu dikultuskan, itu artinya dia tahu tak ada yang menghormatinya secara alami. "Dan Aditya? Gimana kabarnya?" tanya Tia hati-hati. Ratna menyesap tehnya sebelum menjawab. Katanya, mulai sering lembur. Tapi bukan karena kerjaan, karena menghindari pulang. Untuk sesaat, tak ada yang bicara. Tia memandangi sahabatnya. "Kamu senang lihat dia mulai terjebak di pilihan sendiri?" Ratna menggeleng. "Bukan senang, tapi adil. Aku tidak berharap dia menderita. Tapi kalau hidup ingin menunjukkan pelajarannya, biarkan itu terjadi tanpa campur tanganku." Namun dalam hati, Ratna tahu, karma memang tidak selalu datang dalam bentuk besar. Tapi ia selalu tepat waktu. Malam itu, Ratna menerima pesan dari Reno. "Besok ada undangan makan malam dengan calon mitra baru dari Jepang. Aku butuh kamu di sana sebagai wakil tim hukum. Dan juga sebagai orang yang aku percaya." Ratna tersenyum membaca pesan itu. Di saat masa lalu mulai menunjukkan retaknya, masa depannya justru mulai bersinar. Dan Dewi Arimbi, perempuan yang selama ini merasa berada di puncak, perlahan turun dengan kesombongan sebagai bebannya sendiri. Aditya duduk di depan cermin kamar, mengenakan kemeja putih yang sudah tak lagi terlihat rapi. Jam dinding menunjukkan pukul 23.18, dan di kamar yang semewah itu, tak ada kehangatan. Hanya sunyi dan sesak. Dewi belum pulang. Sudah 3 malam berturut-turut ia pulang larut tanpa kabar yang jelas. Pernikahan yang dulu terasa seperti puncak kemenangan, kini lebih mirip kontrak kerja tanpa jeda istirahat. Aditya yang dulu memimpikan kebebasan dan status, kini malah merasa seperti asisten pribadi. "Besok kamu ikut aku ke Bandung. Aku butuh kamu dampingi rapat." Begitu kata Dewi pagi tadi, tanpa bertanya apakah Aditya ada agenda lain. "Kamu kan suamiku sekaligus bawahanku, Dit. Kamu harus bisa jadi dua-duanya." Perkawinan atau subordinasi? Aditya semakin bingung membedakannya.
Sementara itu, Dewi semakin terobsesi dengan kekuasaan. Ia mulai memaksakan keputusan strategis yang tidak masuk akal, menekan departemen lain, bahkan mengancam PHK terhadap karyawan yang ia anggap tidak sejalan dengannya. Di perusahaan, orang-orang mulai berbisik. Rapat-rapat jadi penuh ketegangan. Keputusan yang biasanya dikonsultasikan bersama, kini diturunkan dari atas seperti titah kerajaan. Dulu Bu Dewi memang ambisius, tapi masih masuk akal, bisik salah satu manajer rekan kerjanya. Sekarang, dia seperti tak bisa dikritik. Aditya yang mendengar semua itu tidak bisa membela. Ia sendiri sedang muak. Malam itu, ia akhirnya membuka folder di laptopnya yang selama ini tak pernah ia sentuh sejak perceraian. Folder berisi foto-foto dan dokumen lama bersama Ratna. Tangannya ragu, tapi jemarinya tetap mengklik satu foto. Ratna tersenyum dalam balutan kemeja kerja, duduk di ruang tamu sambil menyerahkan secangkir teh padanya. Wajah penuh ketenangan, bukan dominasi. Wajah yang mengerti, bukan menguasai. Wajah yang kini ia sesali telah ia buang. Sementara itu, jauh dari apartemen mewah itu, Ratna menghadiri acara makan malam bisnis bersama Reno dan beberapa mitra dari Jepang. Ia tampil anggun dengan dress hitam sederhana, rambut digelung rapi, dan mata yang bersinar, bukan karena make up, tapi karena percaya diri yang tumbuh kembali. Sepanjang makan malam, Reno kerap memandangnya dengan kekaguman. Ia tak banyak bicara, tapi jelas terlihat bahwa Ratna kini bukan lagi perempuan yang dulu terpuruk karena ditinggalkan. Bagaimana rasanya berdiri tegak di depan mereka semua, setelah apa yang kamu lewati? Bisik Reno saat mereka berdiri berdua di balkon restoran setelah acara selesai. Ratna menatap lampu-lampu kota di kejauhan. Angin malam membelai pipinya. Dingin tapi menyegarkan. Aku belum sampai puncak, jawabnya. Tapi aku tidak lagi berada di dasar. Dan yang paling penting, aku tidak menyeret siapapun untuk sampai di sini. Reno tersenyum. Itu yang membedakan kamu dengan dia. Ratna tak menjawab, hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu karma sedang bekerja. Bukan dengan dentuman besar, tapi dengan langkah-langkah sunyi yang lambat dan pasti. Di balik kemewahan dan jabatan tinggi, Dewi mulai kehilangan wibawa. Di balik ambisinya, Aditya mulai kehilangan arah. Dan di balik luka lama yang dulu terasa tak tertanggungkan, Ratna mulai memenangkan hidupnya kembali. Pagi itu, matahari terasa hangat di jendela apartemen Ratna. Ia duduk di meja makan kecil dengan secangkir kopi dan laptop terbuka di depannya. Matanya menyapu dokumen kerja, tapi pikirannya tenang, lebih tenang dari yang pernah ia rasakan dalam 2 tahun terakhir. Sudah hampir 3 bulan sejak ia kembali aktif membangun perusahaannya sendiri sebagai konsultan hukum independen. Proyek demi proyek datang, dan banyak di antaranya adalah rekomendasi dari Reno. Tapi hubungan mereka tetap dijaga profesional, setidaknya di depan umum. Di balik layar, ada kebersamaan yang tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa luka lama yang ikut campur. Hari ini, Ratna merasa sudah bisa berkata pada dirinya sendiri, aku telah move on. Bukan karena sudah memiliki pria baru, tapi karena ia tak lagi memiliki ruang untuk luka yang lama. Aditya hanyalah nama yang dulu pernah mengisi bab awal hidupnya, dan tidak layak hadir di bab berikutnya. Sore itu, Reno menjemput Ratna untuk makan malam. Tidak ada acara resmi, tidak ada klien atau pertemuan bisnis. Hanya mereka berdua, santai, seperti 2 sahabat yang mengerti luka satu sama lain. Mereka memilih tempat kecil di pinggir kota, restoran dengan taman terbuka, lampu gantung yang menggantung di atas pohon, dan suara musik jazz pelan. Kamu kelihatan lebih damai, ujar Reno saat pelayan meninggalkan meja mereka. Ratna tersenyum. Aku pikir aku nggak akan pernah sampai di titik ini. Kamu tahu nggak? Lanjut Reno sambil menatap matanya.
Dari semua yang kamu ceritakan soal masa lalumu, aku tahu kamu nggak pernah balas dendam. Karena aku nggak perlu, jawab Ratna tenang. Kalau aku balas dendam, aku cuma akan membuktikan kalau aku masih terikat. Dan aku nggak mau hidupku dikendalikan oleh orang yang sudah membuangku. Reno mengangguk pelan. Itu yang membuatmu luar biasa. Ratna, kamu bukan perempuan yang menangis di sudut. Kamu perempuan yang bangkit dan jadi versi terbaik dari dirinya. Sesaat, Ratna diam. Lalu dengan pelan ia menjawab, dan kamu membuatku percaya kalau aku layak untuk dicintai ulang. Malam itu, tanpa pengakuan besar, tanpa janji manis, hubungan mereka berpindah ke tempat yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar proses penyembuhan, tapi tumbuh bersama. Sementara itu, di apartemen yang lain, Aditya duduk sendiri. Dewi sedang dinas luar kota, tanpa kabar, tanpa permisi. Ia membuka akun media sosial, lalu melihat unggahan seorang kolega lama, foto Ratna di konferensi bisnis, tersenyum di tengah banyak pengusaha papan atas. Aditya terpaku. Itu bukan Ratna yang dulu ia tinggalkan. Ini adalah Ratna yang sudah berdiri di panggungnya sendiri, tanpa embel-embel suami, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia terlihat kuat, anggun, dan tak terjangkau. Dan saat Aditya menggulir layar lebih jauh, ia melihat komentar dari akun Reno. Selalu bangga melihatmu bersinar. Kamu layak mendapatkan segalanya. Aditya menggenggam ponselnya erat. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan merambat naik ke dadanya. Penyesalan, cemburu, dan kehilangan, semuanya campur aduk. Tapi semuanya sudah terlambat. Ratna tidak sedang mencoba membuatnya menyesal. Ratna hanya sudah tidak peduli. Langit cerah menghiasi pagi itu. Aroma bunga mawar dan melati memenuhi area taman tempat acara pernikahan dilangsungkan. Tidak megah seperti pesta sosialita, tapi hangat, intim, dan syarat makna. Di tengah taman yang penuh bunga dan senyum orang-orang terdekat, Ratna berdiri anggun dalam balutan kebaya putih gading. Hari ini, Ratna menikah dengan Reno. Tanpa hiruk-pikuk dunia luar, tanpa undangan media atau publikasi. Hanya keluarga dekat, sahabat sejati, dan rasa syukur yang tak terukur. Beberapa hari sebelum acara, Ratna sempat termenung di depan cermin, menggenggam surat cerai lamanya. Ia tersenyum kecil, bukan karena luka itu sudah hilang, tapi karena ia tak lagi membiarkannya menyakiti. Surat itu kini tak punya kuasa apa-apa. Tak lebih dari bukti bahwa ia pernah disakiti dan selamat. Ini bukan pernikahan pelarian, katanya pada dirinya sendiri. Ini pernikahan karena aku sudah berdamai dengan masa lalu. Saat Reno mengucapkan ijab kabul, suara hatinya jelas. Dengan ini, aku tidak hanya menikahi Ratna, aku berjanji tidak akan pernah mengabaikan perempuan luar biasa ini seperti orang yang pernah melakukannya. Dan saat cincin disematkan di jari Ratna, semua luka lama terasa seperti bayangan samar yang akhirnya lenyap oleh cahaya pagi. Di antara tamu yang hadir, Tia, sahabat lama Ratna, menitikkan air mata. Akhirnya kamu bahagia. Nah, bisiknya saat memeluknya. Aku bukan cuma bahagia, jawab Ratna pelan. Aku tenang. Dan itu lebih mahal. Sementara itu, Reno menggandeng tangan Ratna dengan lembut, lalu membisikkan, "Terima kasih karena percaya padaku, meskipun aku datang setelah kamu dikhianati." Ratna menatapnya dalam-dalam. "Kamu tidak datang setelah. Kamu datang di saat yang tepat. Saat aku sudah siap untuk mencintai tanpa beban." Tak jauh dari lokasi pernikahan, Aditya duduk di dalam mobil yang diparkir di luar pagar villa. Ia tidak diundang. Tapi entah kenapa, ia tahu bahwa hari ini adalah hari Ratna menikah. Ia mendengarnya dari Tia, bukan karena Ratna ingin ia tahu, tapi karena dunia punya caranya sendiri untuk menunjukkan hal yang harusnya kau hargai saat masih memilikinya. Dari kejauhan,
Ia bisa melihat siluet Ratna tertawa bahagia di sisi Reno. Dan dalam hati yang kini kosong, ia tahu, ini bukan sekadar kehilangan. Ini kekalahan. Ia bukan lagi bagian dari dunia Ratna. Ia bahkan tidak pantas ada di luar pagar ini. Hari semakin sore. Musik pelan mengalun. Para tamu berdansa. Ratna dan Reno berdiri berdampingan, memandang matahari yang tenggelam perlahan. "Ini bab baru," kata Reno. Ratna mengangguk. "Dan aku siap menulisnya bersama kamu." Hari itu, Ratna tidak hanya menikah. Ia mengubur masa lalu, bukan karena ingin melupakannya, tapi karena kini ia memilih hidup yang layak. 2 bulan setelah pernikahan Ratna dan Reno, terjadi sebuah peristiwa besar di dunia korporat. Perusahaan tempat Dewi dan Aditya bekerja resmi diakuisisi oleh grup bisnis milik Reno. Reno memang selama ini dikenal low profile, namun di balik ketenangannya, ia adalah pemilik holding besar yang bergerak di berbagai bidang, termasuk keuangan, energi, dan properti. Akuisisi ini bukan ajang pamer kuasa, melainkan bagian dari rencana ekspansi yang telah ia bangun jauh sebelum mengenal Ratna. Namun, bagi Dewi dan Aditya, ini seperti badai yang datang tiba-tiba. Di ruang rapat utama, seluruh manajer dikumpulkan. Direktur dari grup Reno memberikan sambutan hangat, lalu mempersilakan pemilik baru untuk menyampaikan arah perusahaan. Pintu terbuka. Reno masuk dengan jas abu-abu elegan, menyapa semua dengan sopan. Di sampingnya, Ratna melangkah masuk perlahan. Tatapan para petinggi langsung terarah padanya. Aditya yang duduk di sisi kanan, kaku seketika. Matanya membelalak saat melihat Ratna berdiri di podium bersama Reno. Dewi yang duduk di baris depan, juga tak kalah terkejut. Wajahnya pucat, napasnya tertahan. Reno membuka pidato perdananya dengan tenang dan tegas. "Perusahaan ini akan kami integrasikan dengan sistem manajemen transparan dan berorientasi manusia. Kami percaya, kekuatan perusahaan bukan hanya dari laporan laba, tapi dari moralitas orang-orang yang ada di dalamnya." Setelah Reno selesai, Ratna mengambil mikrofon. "Saya ditunjuk sebagai penasihat strategis untuk fase transisi. Tidak ada yang akan diberhentikan tanpa alasan. Tapi mulai hari ini, semua jabatan akan dievaluasi, termasuk loyalitas dan integritas pribadi." Matanya sesaat bertemu dengan mata Aditya. Tak ada kebencian, tak ada sinis, hanya ketenangan dan otoritas. Dewi menyela pelan, mencoba bersikap biasa. "Selamat atas akuisisinya. Kami senang bisa bekerja sama." Ratna tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu Dewi. Saya yakin Ibu bisa menyesuaikan diri sebagai kepala divisi yang baik di bawah arahan grup kami." "Kepala divisi?" tanya Dewi kaget. "Bukankah saya adalah VP?" Reno menjawab langsung. "Restrukturisasi mengharuskan penyederhanaan posisi. VP akan dihapus dan dilebur ke divisi baru. Mulai minggu depan, posisi baru Anda di bawah Direktorat Keuangan." Tangan Dewi yang tadi percaya diri, kini mengepal diam-diam. Iya, diturunkan. Dan ironisnya, ia kini berada di bawah pengawasan tak langsung dari Ratna, istri bosnya sendiri. Aditya hanya bisa menunduk. Ia merasa dunia berputar terlalu cepat. Dulu, ia meninggalkan Ratna demi Dewi, demi jabatan. Kini, ia kehilangan semua arah. Ratna berdiri tegak di sisi pria yang memegang kendali atas hidupnya. Usai rapat, Dewi mendatangi Aditya di pantry kantor. "Aku nggak percaya mereka menyingkirkan aku seperti itu," gerutunya. Aditya, yang biasanya selalu membelanya, kini hanya menatap cangkir kopi yang tak ia minum. "Apa kamu masih cinta sama dia?" tanya Dewi tajam. Aditya diam. Dan di keheningan itu, jawabannya jelas. Di tempat lain, Ratna dan Reno duduk berdua di ruang pribadi CEO.
Terima kasih sudah percaya padaku untuk ikut dalam akuisisi ini, kata Ratna. Reno menggenggam tangannya. Kamu bukan hanya istriku, tapi partner hidup dan partner strategi terbaik yang pernah aku punya. Kamu layak berdiri di atas, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ratna mengangguk. Di balik semua ini, ia tidak sedang membalas dendam. Ia hanya berjalan dengan langkahnya sendiri, dan dunia berbalik dengan caranya yang adil. Aditya duduk di ruang kerjanya yang kini terasa lebih sempit, meskipun luasnya tak berubah. Di balik dinding kaca yang dulu memberinya pandangan prestisius keluar kota, kini hanya ada pantulan dirinya yang kosong. Ia merasakan tekanan dari segala arah. Dewi, yang dulu begitu dominan dan menggoda, kini berubah menjadi sosok yang sinis, dingin, dan penuh keluhan. Hubungan mereka tak lagi didasari ambisi yang menyatu, melainkan kecurigaan, kecemburuan, dan konflik tanpa jeda. Dewi mulai menyalahkannya atas penurunan jabatan, seolah Aditya yang harusnya mengendalikan semuanya. Tapi ia tahu betul, semua ini terjadi karena pilihan mereka sendiri. Beberapa hari setelah rapat akuisisi, Reno dan timnya mulai melakukan evaluasi menyeluruh. Ratna, meski tidak secara langsung memberi instruksi, menjadi penasihat strategis penting di balik layar. Ia bukan hanya istri bos, tapi kini dikenal sebagai profesional dengan integritas tinggi. Desas-desus mulai menyebar. Di kalangan staf, muncul rasa hormat baru terhadap Ratna. Gila ya, dulu dia istri Mas Aditya. Tapi sekarang, dia istri pemilik perusahaan. Dan dia tetap rendah hati, nggak pernah pamer. Tapi sekali bicara, semua diam. Aditya mendengarnya. Semua komentar itu seperti cermin atas keputusan terbodohnya. Di rumah, konflik semakin intens. Dewi mulai sering pulang larut, kadang tak pulang sama sekali. Ia merasa dipojokkan, direndahkan, dan marah karena tidak lagi jadi pusat kendali. Kamu pengecut, Dit, ujar Dewi suatu malam setelah pulang dalam kondisi mabuk ringan. Kamu bahkan gak bisa berdiri untuk aku di depan Ratna. Aditya membalas lemah. Kamu pikir semua ini salahku? Kamu pikir akuisisi ini dirancang untuk menjatuhkan kamu? Ini bisnis. Dan dia bukan Ratna yang dulu. Dewi tertawa sinis. Justru karena itu aku benci dia. Dia naik karena kamu jatuh. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Dewi sadari. Aditya menatapnya lama. Kamu tahu kenapa aku kehilangan Ratna? Karena aku memilih kamu. Dan sekarang aku kehilangan semuanya. Dewi mendekat. Nadanya dingin. Kalau kamu menyesal, silakan. Tapi jangan berpikir kamu bisa kembali ke masa lalu. Kamu milikku sekarang. Dan di saat itu juga, Aditya tahu bahwa Dewi bukan pasangan. Ia adalah jerat. Di sisi lain, Ratna menjalani hari-hari dengan tenang. Ia tak pernah meminta jabatan formal di perusahaan Reno, tapi pengaruhnya jelas. Ia dikenal sebagai sosok bijak, tenang, dan berwibawa. Beberapa karyawan perempuan bahkan sering meminta nasihat karir padanya. Reno mendukung sepenuhnya, dan keduanya tumbuh bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim yang kuat dan saling menguatkan. Malam itu, saat duduk bersama di balkon rumah mereka yang menghadap kota, Reno berkata, "Lucu ya, kamu dulu dianggap beban oleh Aditya. Sekarang kamu jadi alasan perusahaan ini berdiri lebih stabil." Ratna tersenyum. Karena aku belajar bahwa harga sebuah pengkhianatan bukan ditentukan oleh pelakunya, tapi oleh seberapa jauh korban bangkit dan berubah. Reno menggenggam tangan Ratna erat. Dan kamu membayar semua luka itu dengan kemenangan yang tenang. Ratna menatap langit, menghirup udara malam. Ia tidak pernah berniat membalas. Tapi dunia punya cara sendiri untuk menyeimbangkan semuanya.
Aditya berdiri mematung di depan gedung tempat Ratna dan Reno sekarang berkantor. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu apa yang membuatnya datang ke sini. Yang pasti, hari-harinya bersama Dewi terasa semakin tak tertahankan. Dewi berubah menjadi sosok yang tak ia kenal lagi. Ambisinya kini hanya menyisakan kepahitan. Rumah tangga mereka bagai kapal karam yang tak mau diakui sedang tenggelam. Malam sebelumnya, mereka bertengkar hebat. "Aku nggak pernah nyangka kamu bisa jadi selemah ini," kata Dewi dingin. Aditya membalas dengan mata merah. "Kamu pikir kamu lebih baik? Kita kehilangan segalanya karena keputusan kamu. Dan aku ikut terjerumus karena aku cinta." Dewi tertawa getir. "Cinta? Kamu meninggalkan perempuan sehebat Ratna demi cinta palsu yang kamu sendiri nggak tahu cara menjaganya." Diam. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Kata-kata itu seperti peluru balik yang Aditya tembakkan ke dirinya sendiri. Kini, ia berdiri di lobi kantor Reno. Ia sudah buat janji palsu dengan resepsionis bahwa ia ingin menemui Ratna untuk urusan restrukturisasi personel. Tapi saat Ratna muncul dari lift dengan setelan kerja elegan dan rambut diikat rapi, ia kehilangan kata-kata. "Aditya." Ratna terkejut, namun tetap menjaga ekspresinya netral. Aditya hanya menunduk. "Boleh, kita bicara sebentar." Ratna menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Silakan." Di ruang konsultasi, mereka duduk berhadapan. Suasana hening. Aditya menghela napas dalam. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. "Aku tahu aku tidak pantas bicara apa-apa sekarang. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal." Ratna menatap mata pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Pria yang juga pernah menghancurkannya dalam sekejap. "Aditya," jawabnya lembut namun tegas. "Penyesalanmu bukan tanggung jawabku." Aditya mengangguk. Matanya memerah. "Aku nggak pernah bisa mencintai Dewi seperti aku mencintai kamu. Dan sekarang aku tahu, kamu bukan hanya istri terbaik, tapi juga manusia yang paling kuat yang pernah aku kenal." Ratna tersenyum kecil. "Tapi kamu tidak pernah benar-benar melihatku saat aku di sampingmu." Ia berdiri. "Aditya, aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku pantaskan diriku untuk bahagia. Dan bahagia artinya tidak membawa beban dendam bersamaku." Aditya menunduk. "Kamu sudah bahagia sekarang?" Ratna menatap jari manisnya yang kini dihiasi cincin sederhana dari Reno. "Lebih dari sekadar bahagia. Aku tenang. Dan itu cukup." Aditya melangkah keluar dari gedung dengan langkah lemas. Hari itu, ia baru benar-benar merasakan arti kehilangan. Bukan karena Ratna tidak bisa ia miliki lagi, tapi karena ia bukan siapa-siapa lagi bagi Ratna. Di sisi lain, Ratna kembali ke ruang kerja Reno. "Ada tamu menarik?" tanya Reno lembut. Ratna tersenyum. "Tamu lama, tapi bukan siapa-siapa." Reno menatap istrinya dengan bangga. "Kamu selalu tahu cara menjawab masa lalu dengan cara paling elegan." Ratna duduk di sampingnya. "Karena masa lalu nggak untuk diubah, tapi untuk dipelajari." Mereka saling menggenggam tangan. Di luar, senja mulai turun. Dan Ratna tahu, ia tidak hanya menang, ia bebas. Hari-hari Ratna kini tak lagi dipenuhi rasa sakit, dendam, atau luka. Ia menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran bahwa semua yang telah ia lewati, baik itu manis maupun pahit, membentuknya menjadi sosok yang utuh, kuat tapi lembut, tegas tapi penuh kasih. Di lingkungan profesional, nama Ratna mulai dikenal sebagai figur perempuan yang visioner. Ia tidak hanya menjadi penasihat di perusahaan Reno,
tapi juga diminta bergabung sebagai pengajar tamu di beberapa universitas hukum ternama. Beberapa kali ia diundang menjadi pembicara dalam forum perempuan tentang pemulihan pasca pengkhianatan, kekuatan diri, dan membangun masa depan tanpa membawa masa lalu. Ratna tidak pernah menjelekkan Aditya secara publik. Ia tidak pernah membuka luka lama untuk meraih simpati. Sebaliknya, ia menjadikan kisahnya sebagai inspirasi. Perempuan tidak harus membalas dengan cara yang sama. Kadang, cara paling elegan untuk menang adalah dengan tidak menoleh ke belakang. Reno, yang selalu berada di sampingnya, tidak hanya menjadi pasangan hidup, tapi juga menjadi penopang dan cermin bagi Ratna. Mereka saling menguatkan, tanpa saling bergantung. Hubungan mereka dibangun dari kepercayaan penuh, bukan obsesi atau ambisi. Dan itu yang membuat Ratna merasa benar-benar merdeka. Sementara itu, kabar dari Aditya dan Dewi semakin menyedihkan. Dewi akhirnya mengajukan resign dari perusahaan. Setelah kehilangan pengaruh dan kedudukan, ia tidak sanggup menelan kenyataan sebagai bawahan. Aditya tetap bertahan, tapi karirnya stagnan. Semua orang tahu, reputasinya redup sejak isu internal menyebar. Banyak kolega tak lagi menghormatinya seperti dulu. Dan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan jabatan, tapi kehilangan rasa hormat dari diri sendiri. Ia sering menatap bayangannya di cermin, dan tidak lagi mengenali siapa dirinya. Suatu hari, Ratna duduk bersama beberapa mahasiswi seusai menjadi pembicara. "Bu Ratna," tanya salah satu dari mereka, "kalau ibu bisa kembali ke masa lalu, apa ibu akan memilih untuk tidak pernah menikah dengan orang yang menyakiti ibu?" Ratna tersenyum. "Tidak, karena dari pernikahan yang salah itu, aku belajar mencintai diriku sendiri." "Dan sekarang, tanya yang lain." Ratna menjawab sambil menatap cincin di jarinya. "Sekarang, aku sudah selesai berperang. Yang tersisa hanya kedamaian." Perjalanan Ratna bukan tanpa luka, tapi ia tidak mengurung diri di dalamnya. Ia berdiri, tidak untuk membalas, tapi untuk naik kelas. Dan saat banyak orang berpikir bahwa balas dendam adalah puncak kemenangan, Ratna menunjukkan bahwa puncak kemenangan sesungguhnya adalah mampu berdiri dengan kepala tegak tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Ia adalah perempuan yang menang tanpa dendam. Matahari pagi menyinari halaman belakang rumah Ratna dan Reno yang dipenuhi bunga lavender dan pohon-pohon kecil yang tumbuh rapi. Udara sejuk menyapa lembut, menyiratkan ketenangan yang tak tergantikan. Ratna duduk di beranda, secangkir teh hangat di tangan. Di sampingnya, Reno sedang membaca berita dari tablet sambil sesekali menatap istrinya dengan senyum lembut. Kehidupan mereka tidak mewah berlebihan, tapi penuh cinta dan rasa saling menghargai. Setiap pagi seperti ini, Ratna merasa bersyukur. Bukan hanya karena ia menemukan cinta baru, tapi karena ia menemukan dirinya kembali. Dulu, ia pernah mempertanyakan harga dirinya. Pernah merasa hancur, tidak berharga, ditinggalkan tanpa alasan. Namun hari ini, ia hidup bukan sebagai mantan istri Aditya, melainkan Ratna yang sepenuhnya utuh. Ia tidak lagi membawa trauma, tidak lagi menyimpan amarah. Apa yang sudah terjadi, biarlah menjadi kisah masa lalu. Ia tidak membenci Aditya, dan tidak pula mengutuk Dewi. Mereka hanya orang-orang yang datang ke hidupnya untuk mengajarkan pelajaran paling mahal, bahwa tak semua cinta layak diperjuangkan, dan tak semua luka harus dibalas. Reno memeluknya dari belakang. "Besok kita ke Jogja, ya? Kamu perlu istirahat setelah acara seminar kemarin," katanya lembut. Ratna tersenyum. "Aku nggak capek. Aku cuma bahagia." "Bahagia bisa melelahkan juga, loh," canda Reno. Ratna tertawa. "Kalau bahagia seperti ini, aku sanggup lelah setiap hari." Di kejauhan, kabar tentang Aditya dan Dewi menghilang perlahan dari lingkaran kehidupan mereka.
Keduanya sudah tidak relevan dalam peta perjalanan Ratna. Ia tidak mencatat akhir kisah mereka. Karena cerita yang paling penting adalah cerita yang sedang ia jalani saat ini. Ratna menatap langit biru, mengingat semua perjalanan pahit dan manis yang membentuknya. Ini, bisiknya dalam hati, adalah hidup yang layak untukku. Dan disitulah kisah Ratna berakhir. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan drama, tapi dengan kedamaian yang ia bangun dari luka. Sebuah kehidupan yang layak. Sebuah kemenangan yang hening. Sebuah akhir yang sebenarnya adalah awal baru. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.